Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 7 Oktober 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Suatu tanda bahaya, seruan mohon bantuan selalu diulang-ulang dengan harapan akan mendapat jawaban. Suatu saat kegembiraan mendalam, suatu saat yang membahagiakan, berkali-kali dikenang untuk dinikmati lebih lama. Mungkin tiada kebaktian yang amat erat hubungannya dengan manusia seperti rosario, doa harian orang-orang kecil sederhana. Mungkin ulangan-ulangan itu kurang mengena bagi kita. Tetapi hendaknya kita tanyakan, apakah doa-doa kita juga sejujur dan seikhlas, sesederhana doa rosario itu? Penentuan bulan Oktober sebagai bulan rosario berkaitan dengan peristiwa yang terjadi 3 abad sebelumnya, yaitu ketika terjadi pertempuran di Lepanto pada tahun 1571, di mana negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama Kristen. Terdapat ancaman genting saat itu bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan atau John dari Austria, komandan armada Katolik, berdoa rosario memohon pertolongan Bunda Maria. Umat Katolik di seluruh Eropa berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak terhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober. Kemudian, Paus Pius kelima menetapkan peringatan rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian penerusnya, Paus Gregorius ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami diantar kepada kebangkitan mulia, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah menjadi manusia melalui pengantaraan Bunda Maria dari kabar malaikat Gabriel. Maria Bunda Yesus Kristus, Maria Bunda Gereja, Maria Bunda para imam, sekaligus Maria adalah Bunda kita sebagai orang-orang beriman. Maria menjadi pengantara yang sangat penting antara kita dan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam doa, dalam kesendirian, ketika kita sedang berdoa sendiri, kita berdoa ditemani, disertai oleh Bunda Maria, supaya doa-doa kita tersampaikan kepada Allah, supaya permohonan-permohonan kita tersampaikan kepada Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, hendaklah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menghormati bundanya, yaitu Bunda Maria, yang senantiasa menjadi pengantara dan pendengar yang baik dan menyampaikan harapan keinginan kita sebagai orang-orang yang beriman. Saudara-saudari, wartakanlah dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam perayaan suci ini kami wartakan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga kami yang ikut serta dalam kehidupan dan kesengsaraan Putra-Mu tetap bersatu dengan Dia dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.